Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Tustira, yang insya Allah semoga kita senantiasa mendapatkan kemuliaan, keberkahan, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari-hari terakhir bulan Muharram di tahun yang baru 1446 Hijriah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa memaksimalkan usia kita. Di tahun yang baru ini mudah-mudahan ini menjadi investasi amal soleh kita, dan mudah-mudahan ini menjadi jaminan bagi kita bahwa insya Allah amalan yang kita kerjakan di siang hari ini akan menjadi amalan yang akan kita raih kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat duhur Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 telah jelas tadi dalam pembukaan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya adalah untuk beribadah. Dalam hal ini konteksnya adalah ibadah. Tentunya Allah tidak menuntut banyak kepada kita, hanyalah bagaimana aktualisasi implementasinya kita ketika kita diciptakan oleh Allah dengan misi dan visi yang tentu saja khalifah di muka bumi ini bisa menyelesaikan apa yang namanya ibadah, dan memang itu perintah dari Allah. Oleh karena itu raihan yang kita tuju daripada ibadah tadi tiada lain tiada bukan adalah tentu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan, yang namanya tentu kenikmatan hakiki, yaitu yang bernama jannah atau surganya Allah. Oleh karena itu berbagai hal, dari mulai usaha, ikhtiar, bahkan doa, kita akan lakukan untuk meraih daripada yang namanya tempat yang surga tadi. Sebab memang pilihannya tidak banyak. Kalau tidak surga ya neraka, kalau tidak neraka ya ke surga. Sebab Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Begitupun ada surga dan ada neraka. Maka di siang hari ini saya akan mengemukakan 4 hal untuk meraih yang namanya surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hatim Al-Asam, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah man sorofa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang meninggalkan 4 hal demi meraih 4 hal yaitu surga, maka inilah kriterianya. Yang pertama kata baginda Rasul, an-naumu ilal qabri. Tinggalkan kebiasaan berbanyak tidur. Karena kita ingat bahwa esok atau lusa giliran kita itu tidur untuk sementara dan selamanya, yaitu di alam kubur. Kenapa? Sebab dengan berbagai banyak hal di zaman sekarang ini, dari mulai berita, kemudian sekarang yang lagi in adalah judi online, yang mudah-mudahan kita tidak pernah untuk mengutak-ngatik jari, yang insya Allah ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga akhirnya tidur pun kebablasan, akhirnya sholat subuh pun kesiangan. Oleh karena itu ingat bahwa baginda Rasulullah SAW selama hidupnya dia tidur hanya sebentar. Kebanyakan apa? Ibadah tadi, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bukan kita dilarang untuk tidur, Pak. Silakan, bahkan tidur itu kan untuk kesehatan. Bahkan yang di rumah sakit ini kan dianjurkan untuk istirahat dalam artian tidur. Namun ingat bahwa di balik tidurnya kita punya kewajiban. Apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala zunubihim. Baik dalam keadaan berdiri, kemudian bisa duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Untuk apa itu? Untuk kita selalu mengingat bahwa esok lusa giliran kita akan berbaring yang namanya di alam kubur. Kemudian yang kedua adalah wal fakhru ilal mizan. Meninggalkan sikap sombong kepada orang lain. Untuk apa? Untuk kita mementingkan bahwa nanti di akhirat kita akan dimizan, kita akan ditimbang. Berat mana amalan kita? Apakah amalan solehkah atau amalan sebaliknya? Sedangkan kita nanti di akhirat itu akan, maaf kalau sekarang diumpamakan stasiun, kita akan mengalami beberapa stasiun. Ada yaumuddin, ada yaumal mizan, ada yaumul hisab. Nah, terlebih sekarang ini maaf saja Pak. Karena keegoannya, karena merasa dirinya dengan kekuasaan dan sebagainya, terkadang orang lupa bahwa nurun ala nur, di atas cahaya itu masih ada cahaya, tapi dia mengklaim dirinya bahwa dia lebih baik darinya. Apakah pengetahuannya, apakah ilmu agamanya, ataupun yang lainnya, termasuk maaf, jabatan yang diamanahkan pun terkadang disalahgunakan. Maka kalau orang sudah meninggalkan rasa sombong itu, insya Allah dia akan mendapati yang namanya tadi, yaitu jannah atau surga. Yang ketiga, warrahatu ilas sirat. Ini kan sekarang lagi istirahat Pak ya. Meninggalkan istirahat dalam artian tidak terlalu banyak istirahat. Ingat Pak bahwa waktu itu tidak bisa kita review ke belakang. Hari ini ya hari ini, kemarin ya kemarin, besok ya besok. Kita pun belum bisa memprediksi hari esok, bahkan hari ini sampai sore hari nanti. Kebanyakan kan orang berleha-leha dikasih istirahat, isoma itu 1 jam, tapi apa faktanya, apa kenyataannya, terlebih kita suka maaf korupsi waktu sampai 1,5 jam, bahkan sampai 2 jam. Ingat, kita dikasih istirahat itu dipergunakanlah sebaik-baiknya. Untuk apa? Ilas sirat. Sebab ketika kita istirahatnya berkepanjangan, istirahatnya berlalu-laluan, maka ingat nanti kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Artinya istirahat itu mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah keselamatan pun kita ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim akan kita lalui dengan mudah dan juga tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah wasyahwatu ilal jannah. Semua normal punya nafsu, termasuk saya pribadi. Tapi bagaimana caranya ketika nafsu itu bisa kita kendalikan? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang memperlakukan nafsunya seperti pelayannya, kemudian pikirannya sebagai tuannya, dia akan mendapatkan keberuntungan, selamat. Namun barang siapa yang hawa nafsunya dia jadikan tuannya, tapi pikirannya jadikan pelayannya, maka celakalah dia. Artinya bahwa kita punya nafsu Pak. Bagaimana nafsu ini bergejolak ketika
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid di mana-mana mengumandangkan adzan. Apa yang terjadi, Pak? Kita masih asik dengan gadget, dengan main game dan lain sebagainya. Bahkan maaf, ketika orang muslim hampir kebanyakan pun dalam keadaan rapatnya, mereka menginginkan nafsu bahwa rapat ini harus selesai. Bahwa permainan ini harus selesai. Coba Bapak tanya sama orang yang pernah dan baru kemarin pulang dari hajian. Kita kepingin sholat di depan Ka'bah itu 2 jam sebelum waktunya sholat. Kita baru bisa kebagian duduk dan bisa sholat di hadapan Ka'bah. Tapi kalau ketika adzan kita baru berangkat, kita hanya bisa sampai di jalan dan kita disitulah untuk sholat berjamaah. Artinya bahwa i'malalid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Imali dunyaka, silahkan untuk masalah dunia. Allah bahkan tidak melarang seolah-olah kita ini akan hidup selamanya. Namun wa mali akhiratika, ingat akan akhirat, ingat hari esok. Adan muazin yang azan, namun itu hakikatnya Allah yang memanggil. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada keuntungan, menuju kepada kebahagiaan. Bagaimana Allah dalam setiap 5 kali sehari semalam memanggil kita. Namun kita terkadang maaf dengan syahwat kita, dengan nafsu kita. Terkadang kita berleha-leha akan panggilan Allah. Terlebih maaf Pak, sholat berjamaah itu luar biasa pahalanya. Wah, entarlah masih ada waktu, masih panjang waktu. Terlebih maaf ibu-ibu, terkadang ibu-ibu sering lalai. Apa lalainya coba? Ketika waktu sholat tiba, terkadang lalai belum melaksanakan sholat. Jam 1 keluar darah haid. Coba apa hukumnya itu? Maka ibu itu harus mengqadha sholatnya. Kenapa? Sebab waktu sholat sudah tiba, dia belum sholat. Dilalaikan, keburu datang haid. Maka dia harus mengqadha sholatnya di waktu itu. Makanya dalam hal ini, mari kita sama-sama jadikan hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita ini menjadi pelayan kita. Jangan sampai menjadi tuan kita. Fa'amma man khofa maqama rabbihi wa na'an nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khofa, barang siapa yang takut maqama rabbi, akan keagungan Tuhannya, wa na'an nafsa 'anil hawa, dia bisa menahan hawa nafsunya. Artinya menahan hawa nafsu ini, ya bagaimana Pak? Gangguan-gangguan sekarang ini kan mudah dan sangat dekat dengan kita. Nantilah, sebentarlah belum qomat lah. Nantilah, sebentarlah belum terdengar nih ada yang sholawatan dan sebagainya. Nantilah. Jangan-jangan kita ini fawailul lil musallin. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Oleh karena itu, yuk kita perangi hawa nafsu kita. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah yang Allah akan suguhkan, yang Allah akan berikan kepada kita bagi siapapun yang bisa memerangi hawa nafsunya dan menahan hawa nafsunya, tentunya untuk hal-hal yang akan mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian di siang hari ini. Barangkali ada sesi tanya jawab, silahkan untuk 2 penanya saja. Tidak ada Pak? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bukan karena saya pintar, namun saya menyampaikan karena Allah memberikan perintah melalui nabinya, balighu anni walau ayah. Sama, saya juga masih belajar untuk bisa meraih 4 tadi, yaitu diantaranya kita jangan memperbanyak tidur, kemudian kita jangan sombong kepada orang lain, kemudian yang ketiga jangan terlalu banyak untuk istirahat kalau memang kita tidak dalam keadaan sakit. Dan tentu saja ketika sakit pun jangan lama-lama untuk istirahat, sebab dituntut kita untuk bisa satu
dalam diri kita ditanamkan bahwa saya ingin sehat. Apa coba kiatnya? Tentukan diri kita. Kalau ingin sehat, maka raih dan jangan banyak-banyak untuk istirahat. Dan yang keempat tadi adalah tentu saja mari kita lawan dan kendalikan hawa nafsu kita. Betapa banyak sekarang berita-berita di media sosial, elektronik dan televisi, pembunuhan-pembunuhan dan pula kasus-kasus yang notabene syahwatlah yang diikutinya. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari apa yang akan bisa mencelakakan kita, terlebih hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit, dokter, perawat dan semuanya, ya, Allah senantiasa mengangkat penyakitnya. Allah senantiasa menyehatkan, melindungi, merahmati para dokter dan juga para perawat di rumah sakit Dustira ini. Sehingga berkesinambungan. Dokter hanyalah sebagai wasilah Allah yang akan menyehatkan. Dan tentu kesehatan itu ada di dalam diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamda yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimis sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagi kami. Wa abwabal barokah, bukakan pintu-pintu kebarokahan bagi kami. Barokah usia kami, barokah rezeki yang kami terima dan distribusikan dari diri kami dan keluarga kami. Barokah pula usia kami. Wa abwabasihah ya Allah, bukakanlah pintu-pintu sehatmu. Sembuhkan saudara-saudari kami yang saat ini lagi sakit. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi'am tasyafi. La sifaan illa sifauka sifa'an la yaghadiru saqama. Kasihatikan Nabi Ayyub alaihissalam, kakuatikan Nabi Dawud wa Sulaiman alaihi wassalam, kasalamati Nabi Ibrahim alaihissalam alal a'da'i. Wa ababan ni'mah ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu nikmat-Mu. Nikmat kami yang sampai saat ini diberikan kesehatan dari-Mu. Nikmat yang telah Engkau berikan di antaranya luang waktu untuk mengikuti sholat berjamaah dan juga mengikuti kajian di siang hari ini. Wa abwabal rahmah ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu kasih sayang-Mu. Sayangilah kami ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi orang-orang yang Kau sayang. Sayangilah kami ya Allah dan juga saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Terlebih sayangilah kedua orang tua kami, baik yang masih ada terlebih yang sudah tiada. Rabbana ighfir lana dunubana li wali walidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa abwabal jannah ya Allah, bukakanlah pintu-pintu surga-Mu bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikanlah keridhaan-Mu untuk kami bisa dimasukkan ke dalam surga-Mu. Meskipun kami tak layak, tak pantas untuk menjadi penghuni surga-Mu. Namun apa daya, kami tak mampu, kami tak kuat jika Engkau dan juga saudara-saudari kami masukkan ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Untuk itu jauhkan kami ya Allah. Jauhkan kami dan keluarga kami dari siksa dan azab neraka-Mu. Rabbana srif anna adaba jahannama inna adabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri akibatis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah dan senantiasa diberikan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga raihan-raihan yang tadi Allah sudah memberikan kepada kita yang namanya surga, semoga kita termasuk orang nanti yang masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.